Saat ini kita hidup di era yang dinamika dan perubahan yang sangat luar biasa, tak terkecuali dunia pendidikan. Dari kelas tingkat lokal hingga panggung global, tantangan dan peluang akan selalu ada dan begitu kompleks. Lalu bagaimana sebuah universitas yang tumbuh dan berkembang dari akar lokalnya dapat bersaing dan berkontribusi di dunia global? Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadikan universitas kita sebagai lembaga pendidikan yang diakui di kancah dunia? Tentunya hari ini UGJ Talk Show akan kedatangan seseorang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat UGJ di rumah semua. Selamat datang Bapak. Hari ini kita kedatangan Pak Rektor UGJ, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Fakih, SP, MM, IPU, CIRL. Selamat datang Bapak di UGJ Talk kali ini. Iya, selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Ini Terima kasih bagi juga. kami adalah kehormatan bisa hadir di podcast acara ini. Kebalik Pak, kalau itu kami yang sangat berhormat Bapak bisa hadir menyempatkan waktunya di sela kesibukan Bapak nih Pak. Bagaimana Pak? Keadaannya sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi ini suaranya agak sedikit Iya, menawan ya Pak? Iya, walaupun sedikit agak paru ini. Saya menjadi rocker. Luar biasa sekali. Bapak, sebelum kita mulai, boleh disapa dulu Sobat UGJ di rumah, Pak. Mungkin Sobat UGJ juga ingin lebih tahu nih rektor kita tuh siapa sih sebetulnya. Boleh disapa dulu, Pak, menghadap kamera, Pak. Iya, halo sahabat-sahabat UGJ yang tercinta. Kami akan membagi share pengalaman kami dalam mengelola perguruan tinggi yang bermartabat ini dalam rangka menyiapkan generasi emas di tahun 2045. UGJ menyambut untuk tujuan itu juga menyambut untuk hadir di tengah tataran global, khususnya dalam rangka kita menuju pada World Class University. Oke, ini sudah disinggung ternyata sama Bapak, World Class University ya. Kita akan membahas terkait World Class University nih Pak, ya izin Pak. Iya. Kita hari ini diskusi, ngobrol santai saja sama Pak Iya, Rektor, siap. ya Pak ya. Jadi kita berbincang santai aja lah Pak ya Pak. Iya. Bapak, saat ini kan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi itu di Indonesia sedang berlomba-lomba Pak untuk bersaing, meningkatkan daya saingnya secara global gitu kan. UGJ sendiri telah menunjukkan perkembangan signifikan nih Pak dalam berbagai aspek akademik maupun penelitian. Nah, bagaimana visi dan strategi UGJ dalam mewujudkan world class university, serta apa saja nih Pak langkah yang telah dan yang akan dikerjakan oleh UGJ sendiri Pak? Oke, jadi begini, UGJ seperti tujuan dari awal kita, bagaimana membangun menuju pada World Class University ini, ada beberapa strategi yang kami upayakan, kami usahakan. Yang pertama itu peningkatan kualitas akademik yang menggabungkan, mengembangkan kurikulum yang relevan berbasis standar akademik yang tinggi. Artinya, kurikulum yang kita jalan ini berbasis pada perguruan tinggi kelas dunia. Nah, oleh karena itu kami menyiapkan semua dokumen ini, semua kesempatan untuk bisa menjunjung nama UGJ ini. Yang kedua, yaitu kita kolaborasi internasional. Ini wajib kita laksanakan. Kami mengadakan keliling dunia untuk mengadakan MOU kerjasama untuk menjembatani kerjasama tingkat internasional dengan berbagai perguruan tinggi, baik di dataran Eropa, Amerika, Australia maupun di Asia, juga sebagian di Afrika. Nah, ini kami upayakan agar UGJ ini dikenal di dunia luar. Juga kami punya program-program yang dimana ini untuk bisa kerjasamakan atau kolaborasikan untuk bersama-sama untuk bekerjasama dalam mengembangkan dunia pendidikan, baik dalam keilmuan, pendidikan pengetahuan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, ini tentunya itu membutuhkan infrastruktur. Jadi yang ketiga upaya kami adalah peningkatan infrastruktur untuk mengembangkan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran ini. Misalnya kita perlu adanya riset, perlu ada inovasi seperti menyediakan laboratorium modern dan perpustakaan digital. Nah, ini untuk menunjang sarana untuk menuju pada perguruan tinggi World Class University. Demikian pula yang keempat, kami mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas dosen, juga tenaga pendidikan melalui pelatihan, seminar, workshop,
berskala internasional. Nah, dengan capaian ini, apa yang diharapkan bisa tercapai. Yang kelima itu fokus pada penelitian dan inovasi. Karena salah satu perguruan tinggi yang bermartabat, perguruan tinggi yang pada menuju World University tentunya harus punya inovasi. Penelitian riset yang betul-betul bisa mempersembahkan pada masyarakat tentang keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam memberikan sumbangsih dalam inovasi dan riset. Nah, tentu riset ini nanti dikembangkan untuk kembali kepada masyarakat supaya mereka itu bisa menikmati hasil riset yang dihasil oleh Civitas Akademika UGJ Cirebon ini. Oke, berarti artinya langkah-langkah itu sudah dilakukan oleh kita ya Pak ya? Iya. Langkah-langkah itu termasuk dengan riset, pengembangan riset dan penelitian juga, yang dimana hasilnya harus berdampak dan bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar kita ya Pak ya? Betul. Pak, lantas kan dari setiap proses yang sudah dilalui ini ada 5 tahapan yang sudah dikerjakan ini, tentu ada hambatan dan tantangannya nih Pak nih. Ada hambatan dan tantangannya, terus dan dalam proses menuju transformasi nih Pak. Dan bagaimana nih Pak strategi Bapak untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin terjadi Pak? Semua hambatan ada penjelasan yang lebih konkret lagi. Langkah-langkah untuk menuju pada konteks World Class University. Yang langkah pertama adalah meningkatkan kualitas pengajaran. Terus berikutnya mengadopsi metode pembelajaran inovatif dan berbasis pada teknologi, serta memastikan dosen mendapatkan pelatihan berkelanjutan. Artinya, sumber daya kita selalu diberikan inovasi, selalu diberikan pelatihan, pelajaran, sehingga mereka benar-benar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Langkah yang kedua adalah kolaborasi internasional, menjalin kerjasama sampai pada tahapan implementasi, mengimplementasikan agar betul-betul kerjasama ini dilaksanakan ya. Baik nanti pekerjaan proyek yang ada di UGJ maupun proyek-proyek penelitian atau pengambilan masyarakat yang ada di perguruan tinggi luar negeri. Yang ketiga, peningkatan penelitian mendorong pada penelitian yang berkualitas tinggi, terutama bisa menghasilkan produk-produk yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tingkat dunia. Jadi bukan hanya digunakan di Indonesia, tapi juga pada tingkat dua. Yang keempat, peningkatan infrastruktur, mengembangkan fasilitas yang ada, yang nanti kami arahkan pada kampus digital, kampus modern yang didukung oleh laboratorium yang serba modern, sehingga mahasiswa kami, alumni kami belum bisa mengimplementasikan dari pengembangan teknologi ini. Oke, artinya sekarang semuanya berkaitan dengan teknologi ya Pak ya, berkaitan dengan teknologi di mana kita sebagai mahasiswa, dosen, tenaga pendidik juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut ya Pak. Aku tadi mau menggarisbawahi terkait kolaborasi internasional nih Pak. Kita kan sudah melaksanakan kunjungan atau pengenalan UGJ terhadap dunia internasional nih Pak. Yang dari pengen tahu nih Pak, pandangan dunia internasional terhadap UGJ itu seperti apa yang sudah Bapak kerjakan selama ini dari Asia hingga Eropa ini Pak? Selama ini kami beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi di Asia, di Eropa, bahkan beberapa kali sudah kami melakukan implementasi, di antaranya kami sudah respon terbaik, terutama di perguruan tinggi Eropa. Kami dalam satu proyek bersama, yaitu namanya Erasmus Plus. Erasmus Plus. Erasmus ini adalah kolaborasi perguruan tinggi yang ada di Eropa Barat dengan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya UGJ. Karena hanya 5 perguruan tinggi saja yang bekerja sama pada proyek Erasmus Plus ini. Nah, salah satunya perguruan tinggi swasta, yaitu UGJ. Kami ini kerjasama ini semenjak sebelum COVID dilaksanakan dari mulai tahun 2017 sampai sekarang sampai 2025, di mana kami dalam kerjaan ini terutama dalam mobility persoalan baik itu dosen atau mahasiswa, di mana beberapa perguruan tinggi yang ada di Prancis, Poitiers University, atau perguruan tinggi yang ada di Belanda, Red Bull, itu sudah mengirimkan beberapa delegasi, baik itu pada tataran dosen maupun pada mahasiswa. Tataran dosen mereka sebagai visiting profesor, juga mereka juga mengadakan kolaborasi penelitian juga di bidang mahasiswa, yaitu dalam program studi exchange. Dalam khusus penelitian, mereka tertarik dengan bagaimana perkembangan bidang kesehatan, terutama pengembangan pada penyakit pandemi yang ada di daerah tropis, khususnya di Indonesia. Nah, begitu pula kami juga mengirim
mahasiswa kami untuk belajar di Poetry University, dosen kami belajar di sana, bahkan beberapa lulusan dosen kami berasal dari lulusan Poetry University. Wah, Nah itu, luar biasa ya, Pak. ini untuk kegiatan kurang lebih sedang perguruan tinggi yang ada di Eropa Barat. Artinya selama ini terjalin hubungan dengan baik ya Pak ya, Iya. dengan universitas-universitas luar, terutama tadi ada Erasmus Plus itu ya Pak, yang luar betul. biasa ternyata mereka memilih UGJ nih. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri nih, kenapa perguruan tinggi Uni Eropa itu memilih kita nih Pak, UGJ sebagai mitranya Pak? Iya. Menurut Bapak seperti apa Pak? Karena UGJ Pertimbangannya? menurut versi mereka ada beberapa keunggulan. Satu, pertama dari keunikan di UGJ, terutama tentang bagaimana kondisi strategis UGJ ini dengan kota budaya, kota kuliner, kota wisata. Mereka tertarik dengan keanekaragaman budaya di kita. Yang kedua, kami khususnya di Fakultas Kedokteran banyak inovasi yang dilakukan. Inovasi dalam rangka platform kami dalam rangka mengembangkan tentang kaitannya dengan genetika, biomedis. Nah, ini salah satu yang unggulan kami di Fakultas Kedokteran untuk mengembangkan dua agenda ini. Nah, ini platform kami ini sama dengan kegiatan yang ada di Fakultas Kedokteran di Prancis dan Belanda. Sehingga dengan proyek bersama ini kami berkolaborasi, yang mana hasil penelitiannya sudah dipublish baik pada Q1 dan Q2. Juga banyak sekali penelitian ini dimanfaatkan oleh khususnya para peneliti yang ada di Eropa. Karena mereka tertarik dengan kondisi di Indonesia, khususnya dalam perkembangan penyakit di Indonesia tropis. Juga kasus-kasus ini betul-betul nyata di Cirebon. Ada. Jadi kami mengadakan penelitian bersama di puskesmas, di masyarakat, di posyandu, tentang bagaimana peran utama daripada penyakit menular ini. Berarti kita tuh sudah mampu artinya Pak ya, mahasiswa maupun dosen kita tuh mampu untuk berkolaborasi dengan universitas-universitas luar ya Pak ya. Ya. Lalu di sini Pak kan untuk tadi kan Bapak juga sudah menyebutkan ada student exchange, ada penelitian dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih Pak Bapak selaku rektor dan juga universitas nih mendorong mahasiswa maupun dosennya untuk terus berkontribusi dan ikut aktif nih Pak dalam perkembangan dan kolaborasi internasional ini Pak? Ini penting bagi kami bahwa majunya perguruan tinggi ini tergantung dari peran dari dosen, dari mahasiswa, dari teknik, dan bagaimana mengembangkan lembaga ini dan peran kita dalam tataran diglobalisasi, dalam tataran dunia pendidikan di tingkat global. Nah, kami mendorong mahasiswa untuk selalu meningkatkan kompetensinya, meningkatkan ilmu pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya dalam menyikapi globalisasi ini. Dan mereka memberikan fasilitasi untuk kepada dosen, mahasiswa, memberikan fasilitasi dalam rangka mereka menjembatani untuk aktivitas pada kegiatan internasional ini. Kami menyiapkan beberapa beasiswa, menyiapkan bantuan-bantuannya dalam rangka ke aktivitas mereka, baik ketika kita berada di Eropa maupun di Indonesia. Demikian pula dengan berbagai program ini mereka terbantu. Kami berikan fasilitasi misalkan dalam masalah penguasaan bahasa. Ketika mahasiswa kami mau dikirim ke Prancis, mereka paling tidak belajar bahasa Prancis dulu. Begitu pula para dosennya, sehingga ketika mereka di sana tidak canggung lagi bisa berbahasa Prancis. Nah, Artinya universitas juga Bapak sudah menyediakan fasilitasnya Pak ya, untuk betul. menunjang itu ya Pak ya. Iya, betul. Karena kan tidak dipungkiri juga itu menjadi salah satu syarat ya akhirnya bisa teman-teman dosen maupun mahasiswa bisa berkolaborasi di internasional ya Pak. Iya, betul. Kadang-kadang kan terkendala memang di bahasa ya Pak ya. Iya, betul. Bahasa kadang-kadang ya orang Eropa juga belum tentu bisa bahasa Inggris, demikian juga kita orang Indonesia belum tentu bisa bahasa Eropa maupun Inggris juga kan Pak. Artinya setiap penelitian maupun pertukaran pelajaran, setiap program-program lah yang dicanangkan oleh kampus itu juga difasilitasi oleh universitas juga ya Pak ya, segala bentuk apapun itu, baik itu dari segi bahasa ataupun kendala yang lainnya akan mungkin ada gitu ya Pak ya. Lalu Pak, sekarang kan kita berbicara tentang era digital, sudah memasuki era digital nih, 4.0 gitu kan, yang dimana teknologi memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nih Pak. Lalu perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi untuk tetap relevan dan kompetitif Pak. Lantas bagaimana Pak UGJ mengadopsi inovasi digital dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat agar dapat bersaing secara global nih Pak?
UGJ dalam menghadapi adopsi beberapa strategi utama yang dilaksanakan adalah pertama, fokus pada inovasi pendidikan yang mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan platform e-learning, kelas virtual, dan alat pembelajaran berbasis IA. Nah, ini merupakan peluang kita untuk untuk belajar secara lebih fleksibel dan global. Karena dengan fasilitas ini, maka inovasi pendidikan ini akan bisa memberikan peningkatan kemampuan pada mahasiswa juga kepada dosen. Yang kedua, pengembangan riset yang berkualitas. Memprioritaskan penelitian yang relevan dengan isu-isu global. Karena bagaimanapun, seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, teknologi digital, ini penting dalam meningkatkan reputasi UGJ pada jajaran tingkat dunia. Nah, dengan demikian kami membangun baik itu dosen, mahasiswanya agar mempunyai kemampuan yang demikian. Yang berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tadi kami siapkan dosen-dosen yang punya karakter, punya kemampuan, teknologi, penguasaan di bidang kompetensi masing-masing, sehingga mereka itu sudah biasa untuk berkolaborasi dengan dunia internasional, dengan perguruan tinggi nasional. Tadi dengan cara memberikan kemampuan mereka, menjadi mereka untuk siap bersaing pada jajaran tingkat dunia. Bapak melihat mahasiswa kita, dosen kita tuh mampu ya Pak untuk itu Pak? Insya Allah mampu kami, siap. Siap ya Pak. Bapak, kalau misalnya tentang teknologi nih Pak, menurut Bapak seberapa penting sih Pak peran teknologi untuk terutama untuk pembelajaran Pak saat itu seperti apa? Ini penting karena bagaimanapun kita harus bisa menyiapkan generasi ke depan penguasaan teknologi. Perguruan tinggi yang bisa mengikuti teknologi ini maka dia bisa bertahan. Jangan sampai kita tergerus karena teknologi sehingga kita ketinggalan dari perguruan tinggi yang lain. Dan tentunya ini harus diimbangi dengan kemampuan mereka, kapasitas mereka sebagai orang-orang teknokrat yang bisa mengembangkan teknologi, bahkan menciptakan teknologi baru, inovasi baru, bukan hanya pemakai tapi pencipta. Dari mana? Dari riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Kita harus memecah potensi yang ada di tengah masyarakat, potensi yang ada yang nanti bisa membuka kayak macam platform baru, teknologi baru yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikomersialisasi. Kita bersama dengan dunia industri untuk bagaimana hasil riset dosen kita ini bisa digunakan oleh dunia industri. Apakah itu sudah ada Pak saat sekarang Pak? Sudah, beberapa produk-produk kita sudah dipakai, digunakan oleh masyarakat. Seperti kita pernah membuat produk namanya beras premium dengan skala namanya beras organik. Yang dimana beras organik ini diandikan sebagai beras terapi bisa digunakan untuk skala kesehatan. Misalkan orang yang kena diabetes, itu karena kandungan daripada beras ini sekarang rendah kandungan istilahnya glukosanya, sehingga bisa menunjang mereka yang kena penyakit diabetes. Ini salah satu beras namanya produk beras terapi. Beras terapi. Berarti ini bisa dipakai buat sobat UGJ yang lagi diet juga bisa ya, Pak? Ini yang mau diet yang bisa digunakan beras terapi. Gitu. Pakai beras terapi itu sekarang masih diproduksi atau masih ada. Kalau itu bisa langsung menghubungi mana sih Pak kalau misalnya di kampus nih masyarakat mungkin kan yang nonton ini kan insya Allah Pak yang nonton banyak nih Pak. Iya. Masyarakat pengen tahu nih Pak beli beras terapi itu di mana kira-kira? Bisa nanti lewat rektor. Karena kebetulan Bapak juga backgroundnya adalah pertanian. Iya dari pertanian gitu sana ya. Ada lagi Pak mungkin inovasi yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan oleh kampus nih Pak? Nah jadi di sini beberapa proyek yang kami laksanakan ke depan itu kita mau mengejar untuk peningkatan kaitannya dengan teknologi di bidang pertanian khususnya. Kami merencanakan membuat suatu varian dalam pengembangan fenotipe ya kalau dalam ilmu tanaman itu yaitu namanya project outsession. Nah, jadi kita outsession itu bagaimana kita menciptakan variasi baru, fenol baru dalam ilmu tanaman. Contohnya mangga. Mangga itu kan kita nih mengenal musim panen. Iya betul Pak. Kita ciptakan suatu varietas yang bisa dipanen sepanjang musim. Oh, padahal kan jadi kapanpun bisa gitu. Kalau mangga kan ada musimnya kan, ya, Pak. Biasa berapa bulan sekali itu? Nah, kalau bisa mangga paling kan setahun 2 kali. Sekarang kita ciptakan semua itu tiap bulan bisa dipanen gitu.
Diusahakan. Itu Nah, jenis mangganya apa Pak kira-kira maka yang yang cocok paling untuk ada ngetren di dunia itu mangga godong gincu. gedang hijau? Godong Emang gincu manis itu. ya Pak itu Pak? Kita sudah banyak permintaan ekspor di Eropa, di Hmm. Amerika, di Australia, bahkan di Asia Tengah sudah Mhm. pengen ya mengenal godong gincu. Nah, kita bagaimana menciptakan supaya keberadaan panen ini setiap sepanjang masa itu ada gitu. Oke, Nah, akhirnya kita tidak kekurangan ya Pak ya, baik itu iya, ya itu utama buah nih, buah mangga kita iya, tidak kekurangan. Akhirnya kalau misalkan sobat UGJ mau mangga bisa kapan aja ya Pak, nggak iya, nunggu harus musim panen nah dulu. gitu. Sangat luar biasa sekali ini mungkin teman sobat UGJ di rumah juga sangat terbantu nih Pak dengan Nah, adanya riset dan inovasi yang sudah dikerjakan oleh universitas kita nih Pak. iya, Dari semua perjalanan dan riset, inovasi, penelitian yang sudah dilakukan nih Pak, tentu hmm, Bapak sendiri sebagai rektor punya target nih Pak. hmm, Kira-kira Pak, target Bapak untuk UGJ nih dan hmm. untuk masa depan UGJ lah, bisa dikatakan seperti itu, 5 atau bahkan 10 tahun ke depan ini seperti apa Pak? Oke, target kami untuk ke depan Mhm. itu Terutama di dunia global ya Pak ya? iya, UGC ini bisa dikenal di tingkat dunia. Mhm. Dengan berbagai macam inovasi yang dihasilkan, terutama dalam peningkatan reputasi global UGC, Mhm. memberikan pengakuan internasional bahwa UGC ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang layak sebagai perguruan tinggi pada tataran tingkat dunia. Reputasi kami untuk markas sana. Ya kami diharapkan menjadi salah satu perguruan tinggi yang mencapai pada World Class University. Gitu. Yang kedua yaitu peningkatan kolaborasi internasional, terutama bidang riset. Riset kami berharap bahwa riset ini nanti banyak inovasi, temuan-temuan yang diharapkan bisa membantu dalam arti pengembangan dari manusia. Misalnya begini. Paling tidak penemuan ini bisa meringankan, memberikan efisiensi Mhm. di dalam aktivitas kegiatan secara ekonomi maupun kegiatan yang lainnya. Dari hasil inovasi ini sehingga teknologi ini bisa dimanfaatkan seperti teknologi lingkungan, teknologi kesehatan, teknologi tentang bagaimana informasi dipermudah segala Mhm. macam ini yang penting kami laksanakan. Begitu pula tentang pendidikan yang berorientasi global. Artinya bahwa yang kami kembangkan kurikulum ini disesuaikan dengan permintaan dunia industri yang sifatnya internasional. Mhm. Jadi bukan hanya pada tataran dunia industri di Indonesia, Indonesia. tapi juga di tingkat nasional. Nah, yang berikutnya adalah inovasi digital dalam pembelajaran. Ini penting karena bagaimanapun kurikulum yang kita jalankan, kurikulum yang kita buat adalah berbasis pada teknologi. Seperti nanti ada kelas online khusus, Mhm. ada e-learning, Mhm. ada penggunaan alat digital, Mhm. yang proses pengajarannya mahasiswa bisa dijangkau di seluruh dunia. Mhm. Jadi bukan hanya mereka mahasiswa berasal dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara lain yang bisa Oke. mengikuti perkuliahan yang ada di kita. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Nah, Karena luar biasa sekali nih tujuan-tujuannya atau program-program yang akan dicanangkan teman-teman sobat UGJ di rumah menuju World Class University. UGJ siap dikenal secara internasional ya Pak ya. iya, Insya Allah ya Pak. iya. Optimis Pak. Optimis, harus optimis. Harus optimis ya Pak ya. Optimis. Mahasiswa kita, dosen kita bisa tentunya mewujudkan visi yang sudah Bapak bangun ini ya Pak ya. Iya, Bapak terima kasih banyak Pak iya. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di UGJ Talks kali ini, sangat luar biasa, insight-nya sangat luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Terima kasih banyak. Terakhir Pak mungkin yang bisa Bapak kasih nih buat teman-teman sobat UGJ di rumah Pak, motivasi sedikit Pak, kasih motivasi sedikit buat mahasiswa di luar sana yang sedang berjuang saat ini Pak. Boleh kameranya di sebelah sini Pak, Mangga, biar lebih jelas terlihat ya. Oke, kami memberikan motivasi pada para apa namanya Sobat UGJ citizen, Pak. sahabat Oh, UGJ ya, sobat UGJ Pak sahabat UGJ. sebutannya. Karena sekiranya kita harus setiap hari harus berjuang untuk memperbaiki diri, untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Kita berupaya menjadi insan-insan manusia yang kamil, manusia-manusia yang bisa bermanfaat bagi pribadi dan bagi sekitarnya. Berkata, bumi dipijak, langit dijunjung. Kita harus menjadi orang bermanfaat bagi pribadi kita dan semua sekitar lingkungan kita. Nah, tentunya tadi dengan meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, bisa mengembangkan potensi lingkungan yang ada untuk kepentingan masyarakat banyak. Inilah yang perlu kita ke depan harus kita raih.
Oke, amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, Jadi Sobat UGJ, intinya kita harus terus meningkatkan kompetensi diri ya Pak ya. ya betul. Terus belajar dan mudah-mudahan Sobat UGJ, Dery, Pak, semuanya bisa seperti Bapak. Iya. Sosok yang bermanfaat untuk sekitar Pak. Heeh. Amin ya Pak, doakan Amin, kita amin. Pak. Mudah-mudahan Ada bisa seperti semangat. Bapak. Dan juga mudah-mudahan nih Bapak juga nggak bosen Pak. Kita Iya. undang lagi di sini Pak. Kita Silakan. bahas materi-materi yang lain mungkin dari Sobat UGJ setelah ini tayang Pak. Ada pertanyaan buat Sobat UGJ yang ingin tanyakan sama Pak Rektor, boleh komen. Nanti di next episode mungkin kita bisa undang lagi beliau untuk hadir di sini lagi ya Pak ya. Oke, Terima siap. kasih banyak Pak. Sebelumnya sekali lagi terima kasih Dery dan juga semua kerabat yang bertugas. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami Pak. Sangat Iya. luar biasa dan sangat terhormat sekali Pak kami Pak. Hmm. Sekali lagi terima kasih Pak. Tentunya terima kasih juga buat teman-teman UGJ di rumah, di luar sana yang sudah menyaksikan UGJ Talks kali ini. Mudah-mudahan Sobat UGJ di rumah bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Pak Rektor sampaikan tentunya. Terima kasih sekali lagi, dari pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe UGJ Official. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.